Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Farizi. Saya sebagai desain engineer. Tugas saya adalah sebagai merancang arsitektur jaringan mulai dari topologi, skema pengalamatan hingga penentuan protokol jaringan, sehingga aliran data dalam sistem kita berjalan dengan efisien, aman, dan tanpa hambatan. Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Rangga Kusuma. Gue sebagai analis engineer dan tugas gue di sini untuk merancang kompleksitas data jaringan serta geografis dan kondisi lapangan. Selain itu, gue membuat blueprint infrastruktur, strategi dari subnetting dan topologi serta memastikan subnetting berjalan dengan lancar. Dan hasil analisis saya itu akan sebagai menjadi acuan kepada network engineer rekan saya dan dalam proses konfigurasi dan implementasi. Selain itu, saya juga memastikan bahwasannya rancangan saya ini berjalan dengan lancar, bukan hanya secara teknis, tapi juga secara kondisi real time-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Muhammad Syahmi Abizudin dan di sini saya sebagai network engineer dan tugas saya adalah untuk mengimplementasikan sebuah jaringan yang telah kelompok kami bikin sebelumnya, dan juga nanti saya akan mengimplementasikan protokol dari OSPF untuk dimasukkan ke dalam router-routernya itu, dan nanti di akhir saya itu akan melakukan sebuah pengujian ping untuk memastikan bahwasannya jaringan yang telah kami buat itu berjalan sebagaimana mestinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama, pemaparan latar belakang. Di sini kami mengambil daerah Bogor Barat yang terdiri dari 16 kecamatan atau kelurahan. Di sini kami menggunakan metode VLSM yang dengan metode ini penggunaan IP address lebih hemat dan efisien. Juga kami akan menguji setiap router yang terhubung agar sistem komunikasi jaringan datanya akan berjalan dengan optimal. Dan ini adalah profil latar belakang daerah yang kami ambil dari 16 kecamatan tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian desain topologi pada rancangan jaringan yang telah kami buat. Adapun topologi yang telah kami gunakan adalah topologi hybrid yang terdiri dari 3 jenis, yaitu mesh, star, dan tree. Dan ini desain topologinya secara fisik dan logik secara umum. Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi secara rinci. Di sini terdapat gabungan antara topologi star dan topologi tree pada jaringan lokal, yaitu terhubungnya setiap perangkat pada switch pada setiap kelurahan. Ini kelurahannya, setiap kelurahan. Dan topologi mesh pada koneksi jaringan antar router. Ini topologi mesh terhubungnya jaringan setiap router. Adapun jenis kabel yang kami gunakan ada 3 jenis, yaitu kabel chopper straight drop yang hitam polos untuk menghubungkan perangkat seperti PC ke switch, laptop ke switch, server ke switch pada jaringan lokal. Dan kami juga menggunakan kabel chopper straight cross yang hitam putus-putus untuk menghubungkan router ke router pada jaringan lokal. Dan untuk menghubungkan keseluruhan jaringan, kami menggunakan kabel fiber untuk menghubungkan koneksi jaringan antar router. Juga jenis jaringan yang kami gunakan adalah LAN dan WAN. LAN digunakan pada masing-masing kelurahan untuk menghubungkan setiap perangkat-perangkat lokal seperti PC, server, printer, laptop,
kepada switch. Sedangkan WAN digunakan untuk menghubungkan keseluruhan jaringan melalui router ke router sehingga dapat saling bertukar data dan informasi. Dan tugas saya di sini adalah untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya atau kombinasi IP yang akan digunakan untuk konfigurasi oleh network engineer. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan kenapa data tersebut diambil dan kenapa topologi tersebut disusun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan data-data yang saya kumpulkan. Yang pertama ada data network and subnetting, yang dimana isinya tentu ada daftar dari kelurahan, yang dimana kelurahan-kelurahan ini itu merupakan bagian dari Kecamatan Bogor Barat. Setelah itu setiap kelurahan tuh memiliki topologi masing-masing, yang dimana saya memilih hanya 3 jenis topologi, yang dimana Belumbang Jaya, Gunung Batu dan sebagainya sebagai topologi mesh. Menteng dan sampai Curug Mekar ini merupakan topologi star, dan selanjutnya ada Situ Gede, ini merupakan topologi tree. Nah, saya memilih jenis-jenis topologi ini tidak hanya sekadar untuk memilih-milih saja, namun ini sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang network address. Ini merupakan misalnya kayak Belumbang Jaya itu memiliki network address 10.10.10. Kenapa memilih 10.10 dibanding 192.168? Karena 10.10 sendiri itu merupakan kelas A, yang dimana kelas A itu digunakan apabila ia jangkauannya luas. Seperti contoh yang saya ambil ini yang bakal kita analisis, seperti kecamatan itu merupakan jaringan yang jangkauannya luas. Oke, lanjut. Jadi si IDR ini merupakan jumlah yang disediakan hostnya dari daerah tersebut. Misalnya nih 24. Seharusnya subnet mask itu kan 255, 255, 255 dan 254. Sehingga apabila si IDR-nya ini memiliki jumlah 24, maka ia menyediakan jumlah yang sama 254 juga, sehingga subnet masknya 255, 255, 255 dan 0. Jadi 254 dikurangi 254 hasilnya 0. Lalu ada selanjutnya yang dimana itu kita cari yang titik tertingginya aja lah. Misalnya 27. Nah, 27 itu menyediakan hanya 30 host. Semakin besar jumlah dari si IDR-nya itu, maka akan semakin dikit juga host yang akan dihasilkan atau yang dapat disediakan. Misalnya nih, kan subnet mask itu 255, 255, 255, 254. Nah, jumlah host yang disediakan oleh si IDR yang berjumlah 27 ini 30. Jadi 255, 255, 255, 254 dikurangi 30, hasilnya 224. Sehingga si IDR ini memiliki jumlah 255, 255, 255, 224. Yang dimana hostnya itu tadi terakhirnya itu dikurangin 30. Dan di sini saya sebagai network engineer dari kelompok 2. Oke, untuk yang pertama kita akan masuk ke pengenalan device, router, dan juga switch. Untuk tipe router yang kami pilih, kami menggunakan 2 tipe. Yang pertama adalah tipe router PTMT, dan yang kedua itu adalah tipe router 2911. Untuk router pusat, contohnya yang berada di Gunung Batu, kami menggunakan jenis tipe router PTMT, dan ini berlaku untuk semua router pusat yang kami gunakan. Nah, PTMT ini itu digunakan karena skalabilitas dan juga fleksibilitas dari modularnya. Contohnya Gunung Batu yang bertindak sebagai titik transit utama untuk banyak kelurahan sekaligus. Dan tipe ini itu juga lebih leluasa untuk merakit dan menambah modul atau port tambahan. Contohnya yaitu adalah modul Gigabit Ethernet atau juga modul fiber optik ke dalam slot yang kosong, sesuai dengan jumlah kabel cabang yang dibutuhkan. Dan untuk router cabang, kami menggunakan tipe router 2911. Nah, router ini dipilih karena sudah dilengkapi dengan antarmuka Gigabit Ethernet bawaan yang sangat mumpuni untuk memproses lalu lintas data OSPF dan melayani permintaan DHCP device dengan stabil. Dan yang terakhir,
Untuk menghubungkan tiap device di tiap ruangan kelurahan, kami memakai tipe switch berjenis 2960. Ini adalah switch layer 2 standar industri yang sangat andal dalam memecah dan juga mendistribusikan lalu lintas jaringan lokal dari router ke PC, laptop maupun ke server tanpa hambatan. Nah, untuk routing protokol, kami menggunakan protokol OSPF. Dan konfigurasi OSPF ini telah diterapkan pada seluruh router yang ada di setiap kelurahan. Sehingga setiap titik kini punya tabel routing yang dinamis dan saling mengenali network tetangganya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke QoS testing. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur kualitas jaringan dan juga menguji stabilitas koneksi antar desa. Dan untuk membuktikan stabilitas koneksi secara end-to-end, saya melakukan simulasi beban jaringan dari sisi klien. Melalui command prompt pada PC24, saya menjalankan perintah extended ping ke arah PC3 dengan mengirimkan 50 paket data sekaligus secara beruntun. Dan berdasarkan hasil pengujian, indikator paket loss itu menunjukkan angka 0 yang membuktikan tidak ada antrian paket yang terbuang selama pengiriman. Dan selain itu, nilai average round trip time yang sangat rendah menunjukkan delay yang minimal. Ini membuktikan bahwa kualitas dari implementasi routing OSPF dan stabilitas jaringan di kecamatan ini sudah sangat optimal. Dan kesimpulannya, yang pertama, jaringan berhasil dirancangkan menggunakan metode VLSM sehingga alokasi IP efisien dan minim pemborosan. Yang kedua, seluruh 6 desa terhubung melalui routing OSPF dengan konektivitas end-to-end yang terverifikasi. Yang terakhir, pengujian ping dan tranche route membuktikan jaringan berfungsi dengan baik dan stabil.